Bismillahirrahmanirrahim. Pada bagian yang kedua ini kita lanjutkan apa yang kita bahas pada bagian yang pertama, bahwa Rasulullah memberikan panduan dasar sebagai sesama muslim yang tidak ada ikatan hukum nikah pun. Rasulullah bersabda, hakul muslim alal muslim sittun, hak seorang muslim atas saudara muslim itu ada 6. Qala ma hunna ya Rasulullah, tanyakan pada beliau, apa saja itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, idza laqitahu fasallim alaihi, apabila bertemu dengannya ucapkan salam atasnya. Bertemu berdoa, doakan dia. Kalau bertemu doakan. Coba bagaimana dari awal di sini, satu sistematika kesadaran, upaya menyadarkan kita bahwa dengan bertemunya kita dengan saudara kita muslim yang lain itu adalah sebuah pertemuan yang mengandung keselamatan. Pernyataan ini adalah menjamin keselamatan orang yang bertemu dengan kita itu. Idza laqitu fasallim alaihim wa idza da'aka fa'ajibhu, apabila dia mengundangmu penuhilah undangannya. Ini menjadi suatu bagaimana ketika dalam suatu konteks man to man kemudian masuk dalam wilayah domain yang lebih besarnya lagi. Kalau ada undangan, baik itu undangan pribadi maupun yang sifatnya gathering katakanlah, ini menjadi suatu penekanan, karena dengan hadirnya kita itu menjadi suatu perekat silaturahim. Wa idza stansahaka fasalahu, apabila dia meminta nasihat kepadamu, nasihatilah dia. Nah, ketika kita mau melakukan bagian ini saling menasehati, maka untuk memberi nasihat pun butuh pengetahuan, butuh bekal kan? Artinya hendaklah setiap hari kita membekali diri kita dengan ilmu-ilmu yang berisi nasihat. Sedangkan apa itu nasihat? Ad-dinu nasihat, agama itu nasihat. Jadi artinya point of view kita itu dibimbing dan dijaga oleh Allah supaya kita masuk dalam situasi yang selalu terjaga. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya membimbing kita agar kita jangan tergesa-gesa dalam menjatuhkan talak. Karena baik hidup sendiri maupun hidup berumah tangga itu ada ujiannya. Bahkan tentu secara logika dasar lebih berat kalau kita dapat cobaan ketika dalam saat sendiri. Tidak ada kita bisa berbagi. Tapi kalau kita berdua, tentu kita bisa berbagi menghadapi awan hitam yang menyeliputi kehidupan ini. Ada baiknya kita memperhatikan derita para sahabat dan para sahabiah, bagaimana para orang-orang dahulu menjaga keimanan, ketakwaan dirinya dan rela menjadikan badannya sebagai bayarannya, badannya, fisiknya sebagai tiket untuk dia meraih ridho dari Allah. Karena mereka mengetahui bahwa kehidupan itu nilainya ditentukan dari seberapa hebat tingkat kesabaran ketika menghadapi cobaan ujian. Betapa hebatnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau sahabat Rasulullah sekaligus mantu dari Rasulullah juga. Apa yang beliau alami ketika menjaga ketakwaan serta keimanannya, yaitu ketika beliau digulung oleh pamannya sendiri di dalam tikar yang terbuat dari daun-daun kurma, kemudian diasapi dari bawahnya. Bayangkan, dia dipanggang dalam gulungan asap. Belum lagi Mus'ab bin Umair, ketika ibunya mengetahui bahwa dia masuk Islam, dia dibiarkan kelaparan dan diusir dari rumah. Padahal sebelumnya dia termasuk orang yang kaya ini, Mus'ab bin Umair ini, pemuda perlente. Karena tindakan ibunya itu, kulitnya menjadi bersisik seperti kulit ular. Ini ujian-ujian. Kalau iman menjadi baju, menjadi tameng kita ketika menghadapi ujian dan cobaan. Lihat lagi Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu, beliau disiksa hingga kehilangan ingatannya. Bayangkan, saking beratnya siksaan hingga hilang ingatan, dan dia mengigau, tidak paham dengan apa yang dia bicarakannya sendiri. Kalau masalah Bilal bin Rabah kita sudah tahu betul betapa dia juga luar biasa siksanya. Nah, kita lihat ibunya Ammar bin Yasir itu mengalami siksaan. Sumayyah itu adalah syahidah pertama, muslimah pertama yang rela memegang iman dan Islamnya kemudian mati di dalamnya. Bagaimana doa yang diajarkan Rasulullah, Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya, itulah barangkali ekses dari kehidupan zaman sekarang.
Ini bukan peristiwa biasa saudaraku, tentang gejala yang merupakan suatu ombak besar dalam kehidupan masyarakat Indonesia saat ini. Padahal kita lihat kemuliaan terakhir seorang istri atau seorang suami adalah kemampuan mereka mempertahankan hubungan perkawinan. Bila hal itu terwujud, maka Allah akan menaikkan derajat mereka, sebab mereka berhasil melakukan ibadah yang agung, ibadah terlama dalam kehidupan manusia. Memang perceraian itu berkemungkinan membuka lembaran baru memang dalam kehidupan, tapi kan tidak jelas juga kehidupan di depan seperti apa, bahkan masih gelap itu. Ya sudah, yang sudah jelas saja, karena toh ketika seorang laki-laki bercerai dari istrinya, dia akan menikah dengan perempuan juga. Artinya bahwa kalau perempuan menikah nanti dengan laki-laki berapa kali pun akan menemui laki-laki dengan tipikal yang mempunyai karakter dasar yang sama pada umumnya laki-laki seperti apa. Ikhwati iman yang berbahagia, kalau kasusnya ekonomi, untuk menegakkan kewajibannya, untuk melaksanakan kewajibannya sebagai pencari nafkah, itu memang boleh-boleh saja. Namun kalau itu tidak didapat, maka tidak cukup menjadi alasan untuk membubarkan pernikahan. Karena toh dengan hidup sendiri juga beban ekonomi tidak lekas kemudian menjadi hilang. Coba logikanya kita ikuti. Kalau kita meyakini bahwa pernikahan itu adalah salah satu alasan untuk keluar dari kesulitan ekonomi, maka pertanyaannya, apakah ketika setelah kita melepaskan ikatan pernikahan, kemudian ekonomi kemudian menjadi membaik? Nah, sekarang alasannya meminta cerai karena tidak mau dipoligami, lebih baik bercerai bila suaminya nikah lagi. Tapi anehnya pada perjalanan berikutnya, setelah dia merasakan ketidakenakan dan tidak mudah untuk memilih mencari pasangan, kan tidak mudah, dia mau menjadi istri kedua, atau bahkan mau dengan suami berikutnya itu yang tingkat ekonominya itu tidak bagus, padahal sesuatu yang dulunya dijadikan alasan untuk bercerai, masalah ekonomi itu. Nah, ini kan banyak anomali. Nah, dengan hal-hal yang disampaikan di atas, mudah-mudahan kita termasuk orang yang tidak mudah melepaskan diri dari suatu ibadah besar yang pahalanya adalah surga, yaitu keutamaan kita terikat dalam pernikahan. Kalau kita tahu bahwa betapa utamanya hidup dalam pernikahan, maka makna kebalikannya adalah betapa tercelanya hidup menyendiri secara menyengaja dan meminta cerai tanpa dibenarkan oleh agama. Hendaklah kita merasa takut dan merasa ngeri, dan kengerian ini masuk dalam suatu sistem kesadaran berpikir. Rasulullah bersabda, ayyuma amra'atin sa'alat zawjaha talaqan min ghairi ma ba'sin faharamun 'alaiha raihatu la jannah. Istri mana saja yang meminta cerai dari suaminya tanpa alasan yang diperkenankan, maka haram baginya mencium wangi surga. Apakah tidak takut kita terancam dalam hal ini? Dan Rasulullah mengingatkan lagi, al-mukhtali'atu hunnal munafiqah. Al-mukhtali'at adalah munafik, orang yang meminta khulu, di mana perempuan mengajukan gugat cerai, ya, yang secara syar'i dia itu harus mengembalikan maharnya. Tapi yang kita bicarakan di sini adalah kedudukan orang yang meminta cerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama. Misalkan suaminya itu pelaku dosa besar, tidak sholat, murtad, tukang bunuh, tukang judi, ya, tukang zina, peminum khamr, pemadat yang tidak bisa sembuh-sembuh. Setelah masa dinasehati berlama-lama dia tidak sembuh juga, bolehlah itu. Tapi selama dia masih sholat, ibadah makhluk lainnya, berpikir ulanglah untuk secara terburu-buru bercerai dari suami. Al-Hafidh Al-Mubarakfuri menjelaskan betapa kenikmatan yang dirasakan bagi manusia itu adalah merasakan harumnya surga. Nah, sedangkan untuk mendapatkan baunya saja kita sudah terlarang bagi istri yang meminta cerai tanpa alasan syar'i sebagaimana yang dewasa ini marak terjadi itu. Hidup kita itu adalah nanti di akhirat. Maka apabila kita menginginkan kenyamanan, menginginkan kenikmatan, menginginkan situasi yang enjoy, yang betul-betul real romantic,
yang betul-betul serba enak, serba cukup, serba ada, serba bahagia, yaitu hanya akhirat. Tapi kalau selama namanya dunia, yaitu isinya adalah penuh dengan cobaan. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah dan mendapatkan berkah dari perkawinan yang akan kita rawat terus sampai kematian datang. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.